Itu kita ini di sini aja ada berapa nih? Ini bobotnya paling gede di sana soalnya. Kalau buat teori dasar kayak penginputan data, pengambilan data, sorting itu eh, nah ini terserah mau jelasin atau enggak. Cuman kayaknya awalnya kita sekarang ini bahas soal UTS dulu yang tahun kemarin gitu. Nah, yang pertama, nah ini ada ini kan kalian udah ini ya, udah kita kan udah dikasih sama Bapak tuh perbedaan data primitif dan non primitif gitu. Nah kan di sini tuh disuruh sebutkan doang gitu. Nah sebenarnya kalau misal mau dijelaskan fungsinya, misal tipe string itu buat apa gitu kan ya. Tipe string berarti string itu kan penggandaan karakter gitu kan, dia bisa buat kalimat, integer, bilangan bulat, float, pecahan, double dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau misal kalian mau tambahin length-lengthnya gitu, panjangnya itu dari mana ke mana, dari negatif berapa sampai positif berapa bilangannya, ya kan ya. Kalau mau dihafal silahkan. Cuman kayaknya di sini disebutkan doang gitu. Nah ini buat pembagiannya. Nah ini nih. Ini ya. Jadi tipe primitif itu ada 8. Nah, kalau kalian mau hafal itu jangan apa ya, sebaiknya jangan ngapalin yang ke-8-nya, tapi hafalin yang non primitifnya biar nanti oh berarti primitifnya itu sisanya. Nah, aku bisa gitu. Jadi kalau misal oh non primitif berarti ada 3 itu. Ya, antaranya string, array, sama kelas gitu. Ya, karena ketiga itu dia mempunyai keistimewaan gitu. Jadi dia nggak primitif. Dia punya keistimewaan. Ya, manakala itu nanti ada manipulasi string, ya kan, sorting array, ya kan ya. Terus misal kelas juga bisa apa namanya pembuatan objek kan dari kelas tuh ya. Nah, karena ketiga tipe ini istimewa, dia maksudnya ke non primitif kayak gitu. Nah, sedangkan yang primitif itu, nah ini biasanya dipakai buat tipe data. Ya sebenarnya ini juga sering biasa dipakai tipe data, cuman dia punya keistimewaan aja. Nah, di sini antaranya byte, ada short, nah, integer. Nah, ini short, integer, long itu dia kan satu bilangan bulat, cuman dia tuh beda lengthnya doang, ya. Short itu lebih pendek. Ini kalau nggak salah sampai 30.000 kah, 32.000 kalau nggak salah ya. Kalau integer tuh sampai miliaran, 7 jutaan gitu. Long apalagi, gitu kan. Makanya di sini kalau misal nanti disuruh membuat apalah gitu kan, membuat sorting data yang mana nanti datanya itu kecil-kecil, nah kalian pakai short aja. Nah, integer juga boleh gitu. Biasanya kan normalnya kita kan pakai integer gitu, mid range-nya gitu. Nah, ini buat apa kayak gini ya, buat efisiensi memori. Jadi kalau misal nanti buat aplikasi itu nggak nge-stuck. Jadi thread-nya itu nggak numpuk gitu. Nah, jadi diusahakan sesuaikan gitu tipe data dengan kebutuhan. Nah, terus ada bilangan fraction atau pecahan. Di sini ada float sama double. Nah, di sini itu sama halnya, dia cuman bedanya length doang. Kalau float itu lebih kecil, misal itu hanya sampai beberapa angka di belakang koma gitu ya. Misal 4 angka di belakang koma float ya. Nah, terus kalau double itu lebih dari itu gitu. Kan kalau fraction kan 0,0 ya, gitu kan ya misalnya. Nah, kalau misal float itu misal sampai ini misalnya. Nah, misal kalau double itu sampai berapa di angka. Nah, sini misalnya. Nah, cuma bedanya length doang, panjangnya doang gitu. Nah, buat detailnya itu kalian tinggal baca aja, hafalin. Tapi kayaknya nggak bakal keluar buat detailnya. Kalian cukup hafalin perbedaannya aja, primitif sama non primitif gitu. Nah, jadi jangan bingung kalau misal ada yang pakai float, ada yang pakai double, oh sama aja. Bedanya dia length doang, gitu, panjangnya doang. Jadi, tapi balik lagi ke tadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, boleh ya, ini tipe data logic. Jadi dia akan bernilai 0 atau 1. Atau misal true atau false ya. Nah, ini digunain kapan? Nah, jadi di sini tuh digunain itu banyak hal. Seperti halnya kemarin tuh kita pakai sorting, pakai bubble sort. Nah, bubble sort itu kan ada status ya. Kan ya. status status misal sama dengan 0 awalnya ya. Nah, nanti
itu suatu saat kan dia bakal bernilai 1 gitu kan ya, kayak gitu. Nah, jadi ini buat penyimpan logik gitu. Apakah 1 atau 0 boolean. Gitu ya. Is it true or false? Itu intinya gitu aja. Pasti pasti dia true or false gitu ya. True or false. Kalau nggak 1 no, kalau nggak true itu false. Ya. Dan ini false ini kalian kalau nginputin nanti kalau misal ada pakai bubble sort, tolong jangan misal boolean itu inputnya jangan kayak gini. Nah, kayak gitu. Karena ini dia kebacanya string. Misal boolean status. Nah, cuman ini kita hilangin. Nah, jadi si kata false ini dia udah masuk ke instruksi inisialisasi dari si boolean ini. Ya. Jangan pakai petik. Ya, kalau petik itu dibiasain buat string aja atau karakter nanti. Itu ya. Oke, karakter. Nah, karakter ini mirip sama string, cuman dia panjangnya cuma 1 digit. Gitu. Jadi kalau misal diibaratkan karakter itu berarti berapa? Berapa bit? 1 digit itu berarti 4 bit ya. Berarti 4 bit ya. Ya 4 bit. Ya 4 bit kan bisa bisa nanti tuh kan dia karakter tuh pakai ini ya, pakai ASCII gitu. Nah, jadi nanti kalau misal A itu berapa gitu kan ya. B itu berapa, C itu berapa itu kan dalam char. Nah, di sini char ini misal char A. Nah, ini inisialisasinya pakai kutip. Nah, ini bisa A, B gitu kan ya, A. Tuh, berarti misal terus B, misal B gitu. Nah, ini kenapa 1? Ya karena dia maksimalnya cuma 1 karakter ya. Namanya juga karakter gitu. Bukan letter. Nah, cuma nanti letter ada lagi nanti di GUI itu. Itu bukan surat ya, tapi dia tipe data teks gitu buat teks. Nah, itu primitif. Kalau string itu kan maksudnya ke non primitif. Dia sama juga dia nyimpen karakter, cuman dia bisa dimultiply. Nah, jadi string itu buat duplikasi karakter. Nah, makanya kalau misal kalian mau masukin satu kalimat atau misal nama kalian sendiri itu pakai string. Itu ya. Misal. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tuh kalian bisa panggil satu per karakter itu pakai char add gitu ya. Pakai char add. Nah, ini kalau misal udah pernah yang nyoba kemarin kan pisahkan huruf A gini ya. Itu bisa pakai ini. Jadi buat nah berarti ini char add 0. Nah, ini oke, ini bisa ada yang belum paham char add gitu. Di sini kan ada R A. Nah, ini tuh 0, indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4. Berarti kalau misal aku 0, ini berarti keluarnya itu R ya. Nah, gitu. R. Nah, terus kalau misal di sininya 2 misal ya, ini berarti 0, 1, 2. Berarti di sini K. Kayak gitu. Digunanya buat apa? Nih singkat aja. Misal di sini if aku punya string ya. Sini. Misal nama dot char add gitu kan ya. Char add 2 misalnya itu sama dengan K gitu kan ya. Maka nah, ini sekalian nyontoin yang boolean ya. Boleh ST atau status ya gitu. Nah, gini aja. Nah, kalau misal digit bukan digit siapa namanya karakter ketiga berarti ya. Kenapa ketiga? Karena mulanya dari 0. Karakter ketiga itu K, maka ini status di set true. Gitu. Kalau enggak dia false. Itu ya. Pakai else di sini nanti. Nah, ini contoh penggunaannya singkat. Udah ya? Udah. Tinggal itu nomor 1. Nah, terus nomor 2 ini buat nomor 2. Ini kalau mau ini yang ngerjain itu dari Abdul ya. Abdul kelas A. Ini dia buat programnya.
Dari sini ke D4, mana D4? Itu nomor 2. Oke, aku liatin dulu soalnya. Kan di sini nomor 2 buat program APET berdimensi 900 x 900 pixel. Ini kalian pakai frame itu dengan panjang dan lebar sama 900. Nah, ini dibagi 4 kuadran. Sebenarnya ini pas awal juga ini udah pernah kita bikin satu frame dibagi 4, terus masing-masingnya tuh ada bangun dadar gitu. Nah, itu kayak gitu. Bedanya di sini di rotate aja 30 derajat gitu. Itu sama kayak praktikum. Bukan praktikum sih, kayak teori minggu berapa gitu ya. Itu kalian tinggal buka aja. Itu tinggal di rotate. Jadi kan di sini disuruh 4 ya. Ada 4 objek. Yang satu lingkaran merah berdiameter 250 ya. Nah, merah 250. Terus ada persegi panjang hijau. Ini berarti kalian sebelum draw line ya, itu berarti apa namanya, set color dulu. Terus ada ini 200-300 ya, 2x3 segitiga sama sisi 220 pixel. Nah, ini tuh yang tadi yang persegi panjang itu dia harus di rotate dulu 30 derajat. Nah, berarti nanti harus dicari dulu titik pusat di sini gitu ya. Nanti kita translate baru di rotate. Nah, terus yang ketiga itu ada suatu segitiga sama sisi warnanya biru. Panjang sisinya 220, berarti nanti draw line-nya itu sini 220, 220, 220 gitu. Ya. Nah, ini kan berarti 30 derajat ya per ininya. Berarti oh ini gak usah di rotate. Ya, segitiga gak usah di rotate. Sama satu lagi elips kuning dengan lebar 100 pixel dan panjang 200. Pasti beda ya. Kalau sama itu pasti lingkaran gitu ya. Nah, jadi ke sini 100, sini 200. Jadi perbandingannya 1/2 antara panjang lebar. Nah, ini dibentuk sudut 40 derajat jadi beda. Nah, dari beda dari sini. Jadi caranya gimana? Nanti bisa 2 cara. Yang pertama itu rotate dulu 30 derajat. Habis itu balikin ke titik asal. Itu kan ya, rotate sama dengan 0. Rotate 00 berarti dia balik ke awal ya. Terus translate di titik pusat ini, baru rotate 40 derajat. Jadi cari titik pusat ini, rotate, sudah. Terus misal rotate lagi ke 0, ditranslate dulu, terus rotate lagi, balikin kan dia titiknya jadi 00 ya di sini lagi. Nah, terus cari titik pusat di sini, kita translate ke sini, terus di rotate 40 derajat. Atau kalian kalau misalnya contohnya misal ini Abdul pakainya itu 2 objek grafik 2D. Jadi satu grafik 2D buat ngerotate ini, satu grafik 2D buat ngerotate ini kayak gitu. Nah, cuman kalau misal pakai itu, dia bakal ada pengaruh ketika ini di rotate, ini juga bakal rotate. Nah, cara ngilanginnya itu di sini pakai dispose ya. Jadi menghapus G2D yang telah digunakan. Nah, berarti pengaturan yang ada di sebelah itu dihapus. Terus dibikin lagi di sini. Nah, G2D2. Jadi ada G2D, ada G2D2 gitu. Kita dari awal deh bahas ya. Dan kayaknya ini bakal tricky juga kalau misalnya ditulis tangan, karena harus ingat gitu kan ya, di sini pasti dia di cover oleh suatu kelas. Nama kelasnya itu harus sama dengan nama file. Nah, ini kalau misalnya kalian tampilin dong yang harus ada Gpanel. Jadi harus di extend Gpanel. Agil kenapa? Kok aku gak kedengeran ya ini? Bentar. Cek ada gak? Bentar Gil, bentar. Pantesan tadi ada yang ngomong gak kedengeran. Cek. Nah, udah ada. Sorry. Tadi headphone aku ini. Sambil sandingin dong si program sama si Boleh. Gini. Nah,
Nah, Ini ya, Yuk. kelihatan ya. Nah, dari awal ya. Ini agak trikinya di sini karena aku gak tahu ya kalau misal salah itu langsung disalahin atau gimana. Tapi yang jelas ini harus ingat semuanya itu dibungkus oleh suatu kelas. Ini sebenarnya bebas mau public atau enggak, cuman ini kita defaultnya set public ya. Ada kemungkinan nanti kan bisa. Nah ini kenapa public supaya nanti bisa dipanggil oleh file yang lain gitu. Jadi ketika misal kalian punya latihan 2, nah butuh program ini, panggil aja gitu. Latihan 1 gitu. Nah tapi ini harus set public gitu. Nah itu konsep publik. Publik kelas latihan 1 atau namanya. Jangan lupa di extend ini wajib extend gpanel. Override. Ini udah pembuka Java seperti biasa. Terus ini ada protected void pen komponen. Ini tuh berarti adalah codingan yang ada di frame. Kan kita punya frame nih. Ya. Nah, di sini tuh codingannya itu di sini. Di pen komponen. Kalau di luar ini nggak bisa. Kayak gitu. Ya. Nah, terus di sini, nah ini yang paling penting, ini ada main program. Jadi walaupun ini ditaruh di awal, dia tetap jalannya main dulu. Karena dia sifatnya itu object oriented. Kalau Java itu. Beda kalau bahasa sih kemarin itu kan prosedural dari atas ke bawah tuh. Nah, kalau ini jangan kekecoh, pasti main program itu dikerjain awal. Nah, jadi lihatnya awalnya di sini. Dia bikin frame baru kan ya, namanya drawing circle. Nah, drawing circle ini ditaruh di kelas latihan 1 yang mana file ini. Nah, terus kita nambahin frame ini kan ya ke frame yang ke objek di grafik 2D frame ini namanya. .add. Nah, ini nama frame yang udah kita buat. Sini. Terus ini buat ngeset size biasalah. Ini gimana ya, harus dihafal berarti ya. Ini hafalin aja berarti. Ini set default close operation, ini mah buat nanti interrupt kalau kalian mau close ini. Ini sebenarnya ini gak usah juga nggak apa-apa, tapi ini tulis aja. Ini set visible true. Nah ini harus true ya. Kalau false ini gak bakal muncul ya. Ini set visible true, udah beres kayak gitu. Nah dia kan bakal manggil si gframe ya. Nah sedangkan di sini frame-nya itu codingannya ada di sini gitu. Nah ini inisialisasi awal dari pen komponen. Nah itu ada di sini. Super.pen komponen. G ini eventnya ya. G itu event dari grafik gitu. Nah terus kita inisialisasi grafik 2D ya. Grafik 2D ini namanya bebas. Di sini misal G2D grafik event G. Nah ini tuh kenapa dibikin grafik 2D? Karena kan kita mau bikin bangun datar ya. Ini kan 2 dimensi nih. Nah kita butuh grafik 2D kayak gitu ya. Nah kalau misal garis doang sih nggak perlu ya. Tapi kalau misal ada bangun ruang kayak circle, terutama circle sama oval, itu harus pakai grafik 2D gitu. Bisa aja pakai titik sih sebenarnya, atau pakai garis kayak sama halnya kayak sinus, tapi itu nanti ribet banyak loopnya. Ya kayak gitu ya. Ini set font. Ini gak usah kalian, ini juga gak apa-apa, kalian skip aja. Karena gak mungkin disuruh konfigurasi kayak gini. Ini default aja, ini gak usah di ini. Terus ini buat set color ya, color.blue. Ini C-nya harus gede, color.blue tuh, karena ini sensitive case, itu Java itu sensitive case. Terus kita bikin draw, ini kan buat salibnya kita buat draw line berarti ya. Nah yang pertama ini buat vertikal sama horizontal gitu. Nah buat yang belum paham, ini tuh jadi parameternya tuh gini. Di sini deh ya. Kan dia tuh ada 4 parameter ya. Isi yang masih bingung gitu. Nah, di sini tuh berarti titik X awal ya. Berarti X awal, berarti X1 gitu. Terus Y1, X2, Y2 gitu.
Kayak gitu ya. Jadi ini tuh awal, titik horizontal awal, ini titik horizontal akhir. Ya. Ini titik vertikal awal, ini titik vertikal akhir kayak gitu. Nah, ini kalau misal bingung ini nih catatan nih X1 ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang ini kan kita bikin mulainya kan dari 450 ya. Nah, dari 450 kan garis vertikal nih. Berarti ini kan X1 nih. Ini kan titik 0. 450 di sini. Nah, kan terus Y1-nya 0 kan nih. Nah, terus di sini ada X apa namanya? Ya, X2 450. X1, X2 bentar, X1, X2, Y1, Y2. 450. Oh ya. Ini kan dia sampai 900, ini kan 900 kali 900 ya. 900 kali 900 sama gitu. Nah, ini tinggal dibalik aja kalau garis horizontal gitu. Jadi dia mulainya itu ya, dari 0 karena dia titik 0, X-nya tuh X1-nya. Ya. Nah, Y-nya itu bedanya dia kan 450 di tengah nih. Jadi mulai dari sini sampai ini 900. Gitu ya. Nah, itu udah pada paham kan? Terus draw oval. Nah, ini titik koordinat. Nah, ini titik koordinat tuh jadi oval itu kan ada gini ya. Nah, ini titiknya. Jadi di satu frame titik pusat oval itu di sini. Nanti dia bikin gini saat gitu. Jadi kayak di pojok gitu, pojok atas itu. Nah, pojok kiri atasnya di sini set 100 k 100. Berarti di sini titik ini nih. Ini 100 k 100 berarti ya. Nah, di sini. Ini kan berbentuk kotak. Nah, gitu tuh. Ini ya. Nah, ini tuh jadi dia tuh ngambil apa ya namanya? Ngambil ruang gitu. Oh, 100 ke 100 dalamnya ada oval gitu. Jadi dalam konsep programnya kayak gitu. Nah, ini itu ya diameter ya. Dan diameternya kalau misal mau sama, itu kan jadi lingkaran ya. Kalau ini kalau mau menyon itu tinggal gubah aja. Mau oval berapa apa oval apa aturannya? Ya mau oval seberapa oval gitu ya. Ini diatur dari sini. Udah, ini colornya red. Ini kan tadi blue. Ini garisnya biru. Ada red. Udah. Ini lingkaran. Terus ada di sini kita set lagi biru colornya. Gitu ya. Nah, ini kita set biru. Nah, ini kita buat segitiga. Ya, karena segitiga itu kan dari drawland. Nah, itu kan kita harus rotate, ya kan ya? Rotate. Berarti berapa kali? 3 kali berarti ya. 1 2 3. Nah, dia kan perpindahnya 120 derajat gitu. 120 derajat ya. Berarti kalian for-nya ya sampai 3 saja. Gitu. Berarti dari 0 I kurang dari atau sama dengan 3 dan ini increment ya. Nah, di sini ini pakai nah gini nih, guys. Jadi di sini tuh kita pakainya G2D1. Jadi kita bikin G2-nya G2D, ada G2D, ada G2D1, ada G2D2. Nah, ini kenapa? Karena ini tuh buat mencegah rotate-nya itu tidak mempengaruhi bangun datar satu sama yang lain gitu. Jadi kalau misalnya di rotate ini gak ikut. Nah, jadi kalian bikin baru lagi di sini. Ini karena cara 2 karena kayak gini berarti ini harus bikin lagi ya. G2D1 berarti ini grafik 2D yang kedua. Nah, kita terapkan di segitiga. Gitu. Kalau misal nanti kita rotate itu semuanya juga rotate gitu. Makanya kita harus siapin G2D buat ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri gitu. Ini gak usah di rotate, kenapa? Karena apa ya, ini lingkaran gitu. Gak bakal apa ya? Ya sama aja gitu. Terus ini kan ada rotate, matu radian. Ini titik pusatnya. Nah, ini titik pusatnya. Ya.
Jadi titik pusatnya itu ada di 255. Nih, ini titik pusatnya itu 255, titik pusat segitiga nih. Sama 656 gitu. Seperti itu ya. Nah, itu nanti di rotate ya. Nah, kita bikin line. Ini biasa tadi XY XY, X1 Y X1 Y1, X2 Y2 gitu. Itu ya. Udah paham ya? Ini kalian kalau mau pas harus ngitung. Kecuali kan kalau misal lagi praktikum kemarin kan tinggal coba-coba aja. Oh, ini geser, tinggal geser dikit ya. Cuma kalau sekarang kayaknya harus dihitung gitu. Jadi kalian harus punya apa ya, kotretan di sini. Oh, kotak nih. Ini dari 0,0 ya. Jadi ini titik berapa? Titik berapa? Jadi kalian mau jadi mulai titiknya dari berapa ke berapa, di rotate-nya nanti kira-kira gimana, titik pusatnya di mana, itu harus dihitung gitu ya. Nah, cara ngitungnya sama kayak kemarin. Itu tinggal perkiraan aja sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya mau titik pusat antara ke 4 kotak ini kan dibagi 4 ya. Otomatis ini tuh 450, ini 450. Nah, berarti titik pusatnya itu ada di 225 ya. Ya, 225, 225. Kayak gitu. Kayak gitu ya, ini 225 tuh titik pusatnya. Nah, ini kita dispose. Ini kenapa di dispose? Nah, ini di dispose itu buat ngilangin efek dari si G2D1 ini. Jadi G2D1 ini dihilangkan efeknya. Ya. Maksudnya dihilangkan itu bukan dihilangkan sama yang udah di rotate juga. Enggak. Jadi dia itu menghilangkan isi dari variabel-variabel atau objek-objek yang ada di G2D itu. Jadi yang tadinya rotate-nya udah ada isinya 190 ya, karena udah di rotate berapa kali, oh dia jadi 0 lagi gitu. Itu di dispose. Gitu ya. Nah, terus di sini ada G set color yellow, ini berarti buat siap-siap gambar terakhir nih. Gitu ya. Gambar terakhir berarti ini oval. Jadi kita bikin lagi yang baru G2D-nya. Kenapa? Biar tidak saling mempengaruhi antara rotate-nya itu. Ini cara paling simpel kalau nggak mau ngitung ya. Kalau nggak mau ngitung, pakai ini. Ya tetap harus ngitung sih. Maksudnya nggak usah ngitung rotate biar balik gitu. Ya, jadi bikin 3 saja gitu. G2D-nya. Udah. Ini jangan lupa, ini perintahnya ya. G.create. Nah, ini kan G doang ya. Karena ini basicnya dia, karena mau digandakan pakai .create. Kan dia kan baru tuh. Pakai .create. Nah, kurung tutup buka. Jangan lupa eventnya event G.create. Nah, di sini itu kita rotate 40 derajat karena di sini soal itu disuruh 40 derajat rotate-nya gitu dengan garis horizontal. Nah, jadi si oval itu jadi kan gini nih. Si oval itu kan gini awalnya tuh. Nah, jadinya gini. 40 derajat. Ini ke sini tuh 40 derajat gitu. Oke. 20 derajat ya. Nah, terus ini titik pusatnya. Titik pusatnya ini ada di 725. Di sini nih, berarti di sini ya titik pusatnya. 725. Nah, kenapa di sini? Karena ya tadi itu kan gini nih. Kalau circle tuh berarti kan, nah di sini titiknya. Itu ini frame. Nah, kalau mau gambar lingkaran atau kotak tuh dia sebenarnya nggak gambar kotak dulu gitu. Nah, ini yang garis-garis bersentuhan kayak gini saat gitu. Nah, ini titik pusatnya di sini berarti. Titik pusat 0,0-nya di sini. Nah, titik pusat ini itu berarti ada di sini nih. Ya. Ini tuh berarti titiknya ini kalau dihitung itu 725. Ya, 725 secara apa? X dan 670 dari Y ke bawahnya. Ini titiknya 725 670 X, Y-nya ya. Nah, kita rotate 40 derajat, meter radian nih, jangan lupa meter radian 40 derajat. Nah, kita tinggal draw ovalnya. Nah, tinggal draw ovalnya. Ini titik apa sih namanya? Titik lokasinya, titik lokasi si ovalnya ini. Dia ada di 625 secara X, 575 secara Y gitu.
Nah, ini kenapa beda? Karena gini, ini kan kita udah rotate nih. Nah, udah rotate. Nah, ini pasti titiknya udah beda ini. Jadi dia tuh mulai 0,0-nya tuh beda. Nah, karena kemarin itu ada perhitungannya. Nah, jadi aku sebenarnya kurang terlalu apa ya? Kurang terlalu bisa apalagi harus cepat hitung-hitung kayak gitu. Harus perlahan gitu biar pas. Jadi nanti ini hitung saja. Ini titik awalnya itu dari sini gitu. Nah, sebenarnya ini agak miring ke kanan juga. Ini kalian bisa geser agak ke kiri gitu. Ini dengan mengatur ini XY-nya. Mungkin X-nya itu lebih dikurangin nanti ya. Nah, nanti di sini ada pixelnya. Ini kenapa perbandingannya beda ya? Karena oval gitu. Berarti di sini kan nah 100 ke sini, 200 ke sini gitu ya. Ini 100 buat 100 buat panjang gitu ya. Lebar gitu. Apa panjang atau lebar kebalik. Ya pokoknya ini ke sini 100, sini 200. Di sini 100 gitu. Ya. Nah, habis draw ini kan dulu awalnya di rotate dulu. Jadi kelihatannya kayak gini gitu. Nggak lurus ke atas. Ini miringnya 40 derajat. Gitu ya. Udah. Nah, kalau udah kita tinggal draw Nah, ini rectangle itu ada 2 cara sebenarnya. Karena kalau misal kalian pakai cara primitif itu kan bisa draw line juga 4 kali ya. Itu kalau misal mau sih boleh. Pak Peri suka itu. Kalau yang primitif kayak gitu. Berarti draw line pakai line 4 kali berarti ya. Tapi kalau malas ya udah draw rect aja, rectangle. Gitu. Rectangle ini lebar panjang lebarnya. Ini panjangnya itu 300, lebar 200. Ini titik koordinatnya. Titik koordinat awal 0,0-nya. Gitu. Nah, ini didispose dulu. Ini didispose dulu. Kenapa? Supaya tadi efek yang ada dari sini dikapus ya. Jadi nanti di get to the selanjutnya itu dia rotate-nya nggak kesimpan mulai dari nol lagi. Nah, ini kita pakai get to the yang ke awal karena ini kan belum dipakai ya. Ini belum dipakai rotate-nya. Yang udah dipakai itu kan tadi get to the 1 dan get to the 2. Nah, get to the 3 itu belum dipakai. Get to the 3, get to the doang itu yang pertama kali kita inisialisasi sebenarnya itu belum kita rotate. Ya belum kita apa-apakan. Maka ini kita rotate aja pakai aja gitu. Ada yang nganggur gitu. Yang pertama aja ini harusnya sih pakai ini dulu, terus G1 ini harusnya pakai yang get to G2 gitu. Ya intinya gitulah ya. Jadi ya kalau misal mau ngerotate yang baru ya harus pakai yang baru biar enggak pusing ngitung ngembaliin rotasinya gitu. Udah kalau udah kayak gitu ya udah beres. Kak. Ya, kenapa? Dispose-nya teh efeknya teh apa aja yang didispose? Ini ngilangin aja. Enggak, jadi gini. Oh, banyak. Banyak, cuma kalau kita kan baru belajar rotate tuh. Nah, sebenarnya masih banyak itu tuh dalam get to the itu. Nah, nanti itu yang namanya dispose itu kan ini sebenarnya bukan menghapus sih lebih tepatnya, tapi menghapus variabel. Menghapus isi value dari variabel get to the. Jadi ketika misal kita ngerotate 120 ya atau nge-seg aling nanti tuh. Nge-seg aligen apa itu? Aling. Nah, nanti itu kan ada isinya ya variabel. Oh, aling yang ada di get to the itu udah ada isinya tuh di database tuh. Nah, kalau di dispose itu nanti dihapus lagi, di refresh lah intinya. Di refresh lagi. Tuh. Nah, ini kalau misalnya nggak pakai multi bisa aja sih kata cara aku tadi gini kan. Kalau misal mau pakai satu get to the, nah jadi cari titik pusat, rotate, translate, rotate ke nolin lagi, titik pusat lagi, rotate, translate, dan itu agak panjang itu. Jadi mending bikin yang baru aja, tapi di dispose dulu, ingat di dispose sebelum dibikin yang baru gitu, di dispose dulu. Ya tinggal dihafal aja ini .dispose lah. Kayak gitu. Biar nanti programnya pendek. Okay. Thank you. Nih, maaf kalau kecepatan ya. Nah, ini terus nomor 3. Ini ada di lab berapa sih? Ada yang tahu nggak? Biar aku langsung buka programnya. Kemarin itu ada udah di lab 6. Lab berapa, Vin? Lab 6 kalau nggak salah. Bentar.
Cek dulu. Oh, nggak salah. Jeda. Mana ini? Kak, yang di disposnya kan kita tuh belum pernah diajarin Pak Ferry ya. Itu bakal aman nggak ya? Soalnya Aman. juga. Gak apa-apa asal kamu bisa ngejelasin. Kalau kata aku ya, tapi bebas kalau mau pakai cara kan cara primitif ya cara biasa gitu. Ya kayak tadi. Tapi paham kan konsepnya? Jadi gini, ini aku ulang lagi ya. Bentar. Itu kalau misalnya nggak pakai dispose karena belum jadi paperi, jadi tapi pakai aja asal tahu gitu kegunaannya apa kalau ditanya gitu. Nah, kalau misalnya pakai cara biasa itu ya tadi, ini kalian cari titik pusat dulu. Kalau ini di rotate ya, terus rotate, terus translate, terus balik lagi ke nol, rotate-nya terus translate terus translate ke sini titik pusatnya, rotate lagi balikin ke nol, translate ke sini, rotate lagi balikin ke nol, translate ke sini, rotate lagi. Ini gak usah balikin ke nol karena udah beres gitu. Nah, kayak gitu prosesnya. Ya. Ini sebenarnya programnya udah ada di pertemuan kedua ke satu gitu, cuman belum di rotate kan ya, yang bikin 4 bangunan ini. Bangun datar itu. Ini tolong dong biar langsung dibahas. Ini nomor 3 itu udah di lab berapa ya? Ada itu kemarin. Kan. Kak, Ya, cara nentuin nilai meturediannya itu gimana ya? meturadian. Enggak, ini tuh gini. Meturadian tuh itu udah langsung 40 nih, berarti itu 40 derajat. Aku kan pernah nanya ke Pak Peri gini. Pernah nanya ke Pak Peri. Jadi, Pak ini kan meturadian nih. Radian, bukan derajat kan. Ini apa harus ke derajatin lagi gitu. Terus kata si Bapak, sok coba saja. Terus pas aku nyoba, oh ternyata udah dalam bentuk derajat. Jadi gak usah ke ini lagi gitu. Jadi meturadian tuh sebenarnya ini isinya tuh derajat. Ya walaupun ini tuh radian ya. Makanya aku nanya waktu itu, Pak ini tuh radian nih kalau derajat harus di convert ke derajat dulu nggak? Terus kata dia coba dulu aja, coba dulu. Nah pas Aing nyoba tuh, oh udah derajat aku teh. Ya udah berarti ini langsung aja masukin. Kalau 30 derajat, meturadian 30 gitu. Itu ya. Oke. Vin nomor 3 lab berapa Vin? Tadi aku mau ngopi dulu. Maksudnya ngopi kode. Furlah Abuya Uci Tutusibang. Allah paling senang kepada orang yang maksiat tetapi tobat. Allah paling tidak suka kepada orang yang banyak amalnya dan merasa amal itu bagus. Biasanya kiai merasa banyak amal. Allah paling benci dengan orang yang banyak amal kemudian merasa amalnya itu bagus. Lebih senang lagi kepada orang yang maksiat tetapi dia sadar bahwa dia penuh dengan permaksiatan lalu terasa banyak amal. Oke, bentar ya. Ini Abdul sudah mensuplai. Sorry dulu nih di belak-belakan kayak gini sih. Ya.
Korea. Bentar. Bentar ya. 10 lu kesini 10.000. Oke, jadi nah, ini kalau bikin sinus itu gini konsepnya tuh. Ini kalau bagi ini kan udah paham ya, ini bikin frame lah. Bikin frame ini di dalam Paint di grafik G. Nah, ini sebenarnya ini namanya itu gak perlu apa sih namanya itu di latihan 1. Ini gak perlu Paint komponen juga, tapi di sini bisa juga Paint gitu. Nah, ini karena nama doang ya, nama prosedur. Nah, di sini biasa inisialisasi grafik 2D-nya dan AB kita set 0 dulu. Nah, di sini AB itu nanti kita bakal pakai di sini ya. Kita bakal pakai di perumusan sinusnya. Nah, jadi di sini sebagai awalan formula itu kan kita butuh beberapa parameter ya. Ada radian gitu. Nah, radian itu buat apa ya? Kita buat menggeser, karena si sinus ini sebenarnya garis yang hampir menjadi titik yang terus-terusan disusun gitu. Jadi kalau misal di slow mo 1000 kali misalnya, tapi kalau komputernya cepat sih sama aja ya, yang agak kentang gitu. Nah, kalau di zoom di slow mo itu kelihatan tuh bikin satu garis set. Jadi ini tuh nih nggak bisa di ini. Nah, pokoknya ini tuh tek sehingga membentuk sinus gitu. Nah, makanya ini tuh line sebenarnya. Jadi dia tuh bikin tek gitu. Ini bukan titik ya, tapi line. Ini ada titiknya, ada titik awal sama titik akhirnya gitu. Makanya ada sin 1, ada sin 2 gitu. Nah, ini titik awal sama titik akhir maksudnya tuh. Jadi dalam satu garis ini sin 1, ini sin 2 gitu. Ini sin 1 ya, ini sin 2. Nah, dalam satu garis ini tek dibikin di radiannya dimainin nih. Ya, dan pakai fungsi sin juga nanti. Nah, gitu. Itu konsepnya. Nah, ini karena saking banyaknya ya. Itu karena saking banyaknya dalam satu putaran gitu kan ya jumlah garisnya. Itu jadi kayak line aja kayak gini gitu. Jadi nah, kayak gitu. Ini padahal tuh kumpulan garis tek gitu. Nah, makanya di sini ada sinus 1, sinus 2, kosinus 1, kosinus 2 gitu ya. Ini set font. Ini translate, ini buat nentu titik 0,0-nya di mana translate tuh ya. Biar nanti kalau bisa ada rotate dan lain sebagainya dia 0,0-nya ada di sini gitu. Ya. Jadi tampilan ini digeser ya, digeser di X horizontalnya itu 25 pixel dan Y-nya itu 50. Nah, berarti kalau misalnya kita punya suatu frame, nah ini didorong 25, ini 50 di sini, berarti misal di sini nih. Nah, dari sini karena kan ini awalnya dari sini misalnya. Gitu. Itulah. Nah, ini jadi 0,0-nya di sini kalau misal nanti gambar line gitu. Kayak gitu. Terus ini color doang. Nah, ini nih bikin grid. Kalau misalnya disuruh bikin grid, ini kita harus tahu ini maksimalnya berapa. Karena kan di sini ini length-nya itu bukan length apanya, width sama height-nya itu mana ini? 800 kali 500 ya. Berarti horizontal 800, 500 vertikal. Nah, ini kita mau bikin horizontal. Ya, buat bikin pengaturan grid untuk ke arah horizontal. Nah, berarti dia itu kan dari 0 sampai 800 gitu kan ya. Nah, ini tergantung ya, kalau misal disuruh 50 pixel ya 50. Ini kebetulan 25 pixel. Jadi per geser satunya itu dia 25 pixel. Jadi dia bikin garis gitu kan ya. Set gitu kan. Dia loncatnya itu per 25 pixel guys. Nah, kayak gini. Ini kalau 50 ini tinggal ganti aja 50 loncatnya gitu ya.
Nah ini draw line, ini I mulai dari 0, pasti dia mulai dari 0 ya. Terus misal ada 0 karena Y-nya juga 0. Terus misal X2-nya, nah ini karena X2-nya ini gak berubah, gak ada pergeseran gitu kan. Dia tetap I. Nah ini 500, nah ini gini, 500 ini kan, ini maksimal 500 nih. Dari atas ke bawah. Gitu kan ya. Nah berarti dari awal di sini set, bikin set. Jadi dia tuh kayak gini. Bikin dari 25 pixel awal set, loncat 25 pixel set, 25 pixel lagi set, sampai di 500 pixel set dia berhenti. Udah jadi grid dia grid horizontal gitu. Nah terus for kedua ya ini tinggal dibalik aja ini konfigurasinya. Nih, ini konfigurasi ini dibalik aja gitu. Nah nanti dia ini gitu. Jadi ini kalau besar pixel ini tergantung di sini ya, loncatnya, incrementnya, I-nya ini mau berapa. Kalau misal tiap 25 pixel ya 25. Mau 100 ya 100. Gitu ya. Nah, kayak kemarin Bapak pas uprak itu kan itu kalau nggak salah 100 gitu ya. Karena dia cuma 6 kotak gitu. Nah, jadi kalian juga harus pintar-pintar kalau misalnya disuruh nanti grid 6 kotak gitu. Dalam frame-nya itu kali berapa ratus. Nah, itu harus dibagi dulu itu ada berapa kotak kalau misal frame-nya itu 800 horizontalnya. Berarti ada berapa tuh? Beberapa garis gitu kan ya. Loncatnya ada berapa? Kalau misal harus ada 10 kotak. Nah, itu nanti dicari tahu, dihitung. Nah, ini dijadiin increment gitu. Gitu ya. Ya. Ini contoh lagi misal nih, kalau misal kita disuruh frame, misalnya bikin frame, ini itu disuruh 10 kali di sini misal 10 enggak, jangan 10 kotak kayak gini deh. 6 kotak samping dan 4 kotak dan 4 kotak atas vertikal. Jadi nanti tuh satu ini ya. Nah gitu. Nah ini tuh nanti dihitung. Nah berarti nanti tuh counternya itu ya dari hasil perhitungan ini. Oh berarti ini perpindahan ke sini tangannya. Ini berapa nih? Perpindahannya misal ya 50 pixel. Nah ini berarti dimasukin ke counter yang mana? Nah ini kan counter yang ini ya. Ini nah ini 50 pixel. 50 berarti ini bikin ke counter Y. Nah berarti nanti masukinnya ke sini. Grid untuk arah vertikal. Nah ini nih sini. Berarti 25-nya nanti ganti 50. Kalau misalnya ini ke atasnya gimana? Ya ini tinggal nanti ukur. Ini misal 30. Nah kalau 30 berarti ya udah ini pakai ke Y gitu 30. Kayak gitu. Ini kalau misal nggak simetris ya, maksudnya nggak simetris tuh nggak persegi gitu. Kan bisa aja ini garisnya tuh kayak gini kotaknya tuh. Tapi ya normalnya sih di osiloskop kotak ya kotak aja kan. Pasti kalau ini 25, ini juga harus 25 gitu. Nggak kayak gini, ini 30, ini 50. Cuma bisa aja, bisa disuruh. Ini 6 kotak, ini ke bawahnya 2 kotak gitu, bisa disuruh kayak gitu. Nah itu caranya. Nah udah dibikin grid, ini kita bikin garis sumbu utama horizontal. Ini tuh buat di rotate ya ini bentar. Ya ini tuh kita bikin garis salib ya. Bikin salib, ini kita berarti ini ingat XY mulai dari 25, berarti dari sini nih horizontal ya. Sampai dengan 775 sampai sini. Nih. Gini dah ya biar gak pusing. Nah, sampai 75 sini. Terus Y-nya tadi 250 sampai 250 ini karena dia nggak rubah ya. Terus yang kalau yang vertikalnya ini dari 400 karena ini horizontal dari sini ke sini tengah-tengahnya 400 kan ya. 400 mulai dari Y sama dengan 25 berarti di sini ya. X-nya gak rubah dan sampai Y-nya itu ke bawah sampai 475 gitu. Ini kan totalnya 500 ya.
Berarti ini 475. 475 ini 25 gitu. Udah kayak gitu. Nah, kita tinggal bikin ini tinggal bikin apa ini? Tanah ya. Sebenarnya ada perintah lain yang langsung instan gitu, raw. Cuman kayaknya nggak boleh deh, harus pakai drawling. Nah, ini caranya gini. Jadi ini tuh dia tuh bikin kayak gini nih. Si paper itu kayak gini. Kalau misal ada yang bingung, aku juga sambil nginget-nginget lagi sih. Jadi kayak gini. Nah, ini tuh kan gini ya, salib. Nah, kita bikin kayak gini, set. Ini juga sama, set. Nah, nanti ini tuh di rotate ke sini gitu. Rotate gitu. Gitu ya. Nah, di rotate ke sini gitu maksudnya. Nah, jadi ini tuh jadi nanti ada adaan gitu. Jadi kita bikin dua ini dulu. Nah, dua ini itu kan terdiri dari 1, 2 lain ya kan. Ininya berapa? Terus di sini juga 1, 2. Ini berapa? Nah, ini dimasukin ke sini. Gitu. Ya. Kayak ini nih misal dari 395. Berarti 395 X-nya berarti di sini ya. 395 32 mulai dari sini, 32 Y-nya. Ini sampai ini ada 400 pasti di sini. Ini kan 395 400. Terus ada Y-nya kan di tengah gitu. Dan Y2 di 25 ini di sini, berarti di atas itu ya. Kayak gitu. Terus satu lagi yang ininya, yang kanan kan ini kanan kiri ya, kanan kiri gitu. Ini kanan kiri yang di atas, misal ini kanan kiri di samping. Habis itu di rotate sebanyak ya sekali saja. Ya, sekali aja. Jadi dia nanti tuh ngerotate, berarti dia ngopi, dia bakal ke sini kan sebanyak 180 derajat. Nah, 180 derajat berarti kan muter bener kan, muter sebaliknya gitu. Pasti kalau muter sebaliknya ini bakal terfill-nya, ini bakal tergambar dengan posisi yang sama. Kalau ininya simetris. Nah, dia bakal otomatis ada. Nah, kalau misalnya nggak pakai rotate ya ini kalian harus bikin satu kali lagi gitu. Jadi nambah 4 baris baru gitu. Buat tambahin panah ini gitu. Ini untuk lokasinya XY ya, gak ada masalah ya. XY. Ini metu radian 180. Nah, ini gini nih. Ini kan cara rotate-nya kayak gini. Ini hati-hati ngerotate-nya karena kan rotate itu harus berdasarkan titik pusat ya. Nah, ini parameternya itu ada derajatnya berapa derajat. Nah, terus di sini ada titik pusatnya. Jadi ada 3 parameter. Nah, jadi ada derajat nih, kalau misalnya derajat berarti metu radian 180 derajat. Koma, nah ini titik pusatnya. Titik pusatnya di sini. Berarti titik tengah ini ya. Kita kan mau rotate sini, berarti harus titik tengahnya di sini dong. Ini tuh ada di titik berapa? Ini ada titik, ini kan 800. Berarti setengahnya berapa? 400. Ini 500, setengahnya 500. Setengahnya 250. Berarti titik pusatnya ada di 400,250. Setengahnya horizontal, setengahnya vertikal itu. Udah kita rotate 180 derajat, jadi kayak gini. Tuh ya. Nah, udah jadi kayak gini. Kita tinggal bikin, nah ini bikin fungsi sinus. Ini segini nih. Ini biar cepat aja. Jadi di sini kita pakai counter, ini pakai I. Di sini kita set 360 derajat kalau satu putaran. Berarti nanti itu sinusnya bakal satu doang ya, satu putaran. Jadi cuman, gitu. Kalau mau 2 periode, ya udah kali 2 aja. Nanti gini, gitu ya. Ini karena di sini dikali 3, berarti di sini ada berapa? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, berarti dia mempunyai 3 periode. Tuh. Counternya 1. Nah, ini A-nya itu 1, B itu A tambah 1. Nah, kenapa? Karena gini. Berarti dia itu per 1 piksel, bayangin, per 1 piksel gambarnya. Ini kalau ini sebenarnya kelihatan nih kalau dari aku ya, ini per 1 piksel ini ada pergeseran dikit tuh. Ada kayak gergaji gitu. Jadi dia itu kayak
set A-nya itu di titik ini, misalnya B-nya itu A tambah 1. Berarti A ini tambah 1 piksel ke atas set tek, tek. Nih, bikin A kan ya. B-nya itu kan di sini B sama dengan A tambah 1. Berarti dia nambah 1 piksel ke sini set tek. Nah, jadi garis. Ya. Ulang terus ke sini, sini, tek, sini, sini, tek, sini, sini, tek sampai dia gini gitu. Nah, itu konsepnya kayak gitu. Nah, terus radiannya jangan lupa di-convert dulu ke radian. Ini pakai counter. Ya, kenapa pakai counter? Karena kita ngubahnya sudutnya per 1 derajat kan. Sampai 360 ya, sampai 360 kali. Jadi 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat sampai dia 360 derajat gitu. Jadi perpindahan garisnya itu 1 derajat per 1 derajat. Nah, gitu. Sampai dia 360. Nah, terus kita bikin sinus. Ini kan udah nah ini sinus ini titik awal kan, garis itu ada titik awal, titik akhir. Bikin garis, titik awal akhir garis, titik awal akhir garis. Nah, ini sin ini berarti titik awalnya ya. Titik awal ini kita pakai ini tuh namanya metode. Jadi dari objek math itu kita panggil method sin. Nah, dia membutuhkan parameter radian. Ini kita isiin radiannya. Ya, mau geser berapa gitu per garisnya gitu. Karena konsep di Java itu kayak gitu. Jadi nggak instan bikin sinus tuh sin misal kayak ini kayak octave ya. Sin frekuensinya berapa, ininya berapa, n-nya berapa, bikin. Enggak. Jadi dia primitif banget lah ya. Gue tahu ini belajar kayak ini buat apa gitu kan ya. Ya pokoknya gitu. Jadi ribet gitu. Nah, terus di sini itu karena nih, karena di sini itu ada 2 ya, titik awal titik akhir, pasti di sini juga ada radian 2 dan sinus 2. Tuh, radian 2 dan sinus 2, dan ini kan pasti perpindahannya yang titik akhirnya itu 1 piksel lebih gede. Makanya ini ditambahin gitu. Sinus 2 ini sama, tapi ini jangan asal isi, ini radiannya harus sama dengan, ini ada pasangannya. Sinus 1 radian 1, sinus 2 radian 2. Kayak gitu ya. Nah, di sini karena ini mau ada potongan, ini kan kepotong ya. Kan ini soalnya kepotong nih. Ini kan ini soalnya kepotong. Set. Nah, ini kalian kasih pengkondisian. Jadi ketika misal sinusnya itu apa sih namanya lebih dari 0,5 ya. Nah, maka dia ngeset sinusnya ini terus aja 0,5 gitu. Jadi ketika misal dia ada di sini, karena kan satunya di sini nih, satunya di sini. Jadi gini. Ya. Kan satunya tuh gini, guys. Nah, ini kan 1 ya, ini 1. Ini 0,5. Nah, jadi ketika dia nyampe sini, nah, ini kita kan maunya flat gitu ya. Set gitu ya. Nah, ketika misal di 0,5, ya dia terus aja 0,5 walaupun derajatnya nambah atau radiannya nambah gitu. Jadi walaupun dia nge-counter, jadi tetap aja di sini. Amplitudonya dikepotong gitu. Ya makanya ketika misal sinus ini melebihi 0,5, ya sinusnya tetap 0,5 gitu. Ya, ngerti ya? Kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini kosinus ini nggak dipakai sebenarnya. Ini dong. Ini nggak dipakai ya. Ini nih sinus ini doang. Nah, terus radian 2 sinus 2 ini juga sama ya, sinus 2 juga. Ketika misal lebih dari 0,5, ya dia juga sama. Dia stuck di 0,5. Ya. 0,5 set gitu. Kan gini. 0,5 set itu kan ya. Di sini 0,4, 0,3, 0 set 0,5 gini lagi. 0,4, 0,3, 0 set 0,5 lurus lagi gitu. Gitu ya. Udah. Nah,
Terus ini yang terakhir nih, kemarin juga banyak yang ini ya bingung, termasuk aku gitu. Aduh ini periodenya gimana gitu, cara lebarin. Terus misal ini amplitudenya cara gedenya gimana gitu. Jadi gini, yang pertama, jadi ada 3 konfigurasi dasar. Yang pertama jumlah perioda itu berarti pada loopnya ya, kita mengkalikan 360 mau berapa kali. Kalau satu ya udah 360 aja. Yang kedua itu dia ada yang namanya amplitudo. Nah, amplitudo ini itu di setnya di sini. Nah, ini di setnya di sini. Nah, ini kan A amplitudo ini kan ya. Ini dikali sama sinus. Ini amplitudonya itu dia mau sampai mana gitu. Ini kan kalau misal aku set misal ubah ya, aku ubah. Ini misal 200. Nah, jangan lupa ini juga sin 2-nya harus 200 ya, karena kalau enggak nanti dia pembuatan garis yang kalau di zoom itu kan ada garis ya. Itu jadi kayak harusnya gini, lurus, harusnya gini. Jadi gini gitu. Atau jadi gini atau jadi gini. Jadi ini harus sama gitu. Terus kalau ini 200 ya ini sinus 2 harus 200 gitu. Compile. Nah, dia jadi lebih gede tuh. Ya. Dia lebih gede ke bawah. Terus misal kita ini 50 saja, 50. Ini 50 ya. Nah, ini kan mengatur amplitudo. Nah, jadi ada di pengkalian sebelum sinus. Ini posisinya ya. Rumusnya sebaiknya hafalkan. Aku juga ini belum hafal, mau hafalin nih. Terus yang buat horizontal atau N-nya ini mau dibikin frekuensinya itu tinggi atau rendah, itu dari sini. Nah, jadi di sini misal ini aku pakai, ini balikin lagi ya biar jelas, 125. Ini juga 125. Rak 50-nya teh puncaknya. Apa? Iya. Ya. Jadi kan dia titik nolnya tuh ada di garis horizontal kan ya tadi. Nah, berarti pas 50 piksel ke atas itu dia udah. Nih gini. Ini kan titik nolnya di sini ya. Nih, ini titik nolnya di sini. Nah, ke sini 25 piksel kan? Iya ini 25 piksel. Oh, iya, 50 piksel. Nah, tadi kan sampai sini nih, sampai kotak kedua karena maksimumnya di sini. Nah, terus ini kan kepotongnya harusnya tuh sampai sini. Nah, karena ini set 125 itu jadi 50, 100. Nah, harusnya di sini kan titik puncaknya ini. Kalau misalnya ini kepotong gitu. Ya kayak gitu, itu ngatur amplitudo. Karena titik nolnya ada di garis horizontal, ingat ya. Jadi ini berapa piksel ke atas kalian maunya. Kayak gitu. Oke, thank you. Terus ini apa sih tadi? Oh ya, frekuensi ya. Ini frekuensi ini 30. Coba nih misal aku ini nih. Ini kenapa 0,3? Oh, 1,03. Nah, ini oke, sorry. Salah. Jadi ini tuh buat penggambaran awal. Maksudnya penggambaran awal apa? Lihat. Ini dia sinyal dimulai dari mana? Dari titik 30 piksel kan ya? Ini kan 25 piksel nih. Ini lebih 1 piksel kan ya? Lebih 10 piksel tuh di sini. Nah, ini tuh di titik 30 derajat. 30 piksel. Jadi mulainya dari sini. Nah, kalau misal kalian mulainya mau dari 0 ya, ini set 0 gitu. Ya misalnya aku kasih di sini 50. Nah, jangan lupa ininya juga ya, sin 2-nya. Jadi, kalau apapun perubahannya ini sin 2 harus tetap ikut gitu. Tuh, dia mulainya dari sini. Titik 50. Ya. Kalau mau dari sini gimana? Ini kan titik berapa nih? 400 ya. Nah, berarti ini kita set 400 di sini. 400. Ininya 400. Harus sepasang. Nah, kan mulainya dari sini tuh. Ini kan titik 400 tuh. X-nya. Ya. Jadi ini sesuaikan aja nanti kalau misalnya di soal disuruhnya gimana, ini kita nggak tahu ya. Ya intinya gitu caranya. Ini hafalin sih. Ininya hafalin. Tapi jangan terlalu mencolok juga. Ya,
gimana ya? Hafalin aja sih yang aman. Nah, itu ya, ini titik awal. Ini aku balikin lagi. Atau enggak? Ya udah sih balikin lagi ke 50 misalnya. Nah, sekarang frekuensi. Jadi gini. Itu berarti titik awal ya. Titik N sama dengan nolnya itu di mana? Nah, sekarang frekuensinya ini semakin rapat sama semakin renggang itu kayak gimana sih? Ini kayak gini. Ini ada pengali titik awal ya dengan titik garis ya dikali. Nah, ini dikali ini kerapatan. Ini kalau misal kita ganti ini misal 0,8 atau 0,5. Nah, ini juga jangan lupa ya sama 0,5. Aduh. Oh, dia rapat. Ya. Dia rapat. Jadi misal nih kita ingin misal satu periodenya itu berapa kotak misal. Misal satu periodenya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kotak ya. Atau enggak ya, kebanyakan nih 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ya. Kalau misal mau 6 kotak nih satu periodenya. Nah, berarti ini kita tinggal atur-atur aja. Berarti ini tinggal gedein nih. 1,3 misalnya. Ini juga 1,3. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelebihan. Coba kalau 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikit lagi ya. Di sini 0, berarti 0,9. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi, dikit lagi. 8. 2 lah ya. 2 kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pas ya. Pas banget tuh. Nah, jadi kayak gitu. Ini kan satu periodenya ada 6 kotak. Gitu. Jadi diubah-ubahnya ini nih, pengali line awal atau titik awal dengan pengali titik akhir. Ini pengali titik, ini kan B itu titik akhir ya. Ini titik awal itu A, ini B titik akhir. Jadi pengali titik awal sama pengali titik akhir itu kalian oprek. Nah, cuman ini perhitungannya gimana ya? Ada yang tahu nggak ini? Perhitungannya, iya maksudnya ada yang tahu nggak ini nih? Frekuensinya tuh itu maksudnya gimana nih dikali 0,82 itu? Sama yang Kalim, Rak. Gimana Lim? Jelasin Lim. Ini nih, yang ini aja nih. Jadi itu teh sama aja sama yang 360 yang di atas tuh yang INT 1 sama dengan 0. Ya. Tadi itu ngaruhnya ke sana. Setengahnya gitu ya. Karena kan A-nya itu kan di A itu sama dengan I ya. Oh iya benar-benar. Iya benar. Nih, kan A itu sama dengan I. Mana ini? Nah, ini A itu sama dengan I. Nah, berarti kalau misal kita itu ngeset setengahnya, berarti ini setengah I dong. Nah, makanya ini nanti garisnya tuh sangat jadi rapat gitu. Ngerti gak? Jadi rapat. Nah, kalaupun kalian mau panjang di sininya, dikali, kan normalnya di garis tuh gini ya, normalnya gini garis tuh. Terus ngesetnya tuh 0,9, jadi garisnya tuh cuma segini. Yang tadinya gini. Ini gak usah inilah ya, gak usah di SS, ada apalah. Nih, yang tadinya gini. Jadi yang tadinya gini, rapi ya, rapat gitu. Kalian kaliin dengan A-nya itu tadi 1, berapa gitu ya. Berarti kan lebih dari 1 tuh. Nah, si garis itu jadi gini. Makanya dia makin lebar gitu. Tuh frekuensinya. Sebaliknya kalau misal dia lebih kecil dikali 0, kan berarti berkurang berarti ya. Sama aja dibagi gitu A-nya kan ya. Ya, yang tadinya A-nya 1 gini tek. Nah, jadi kalau misalnya dikali 0, kayak tadi 0,8, 0,9 jadi dikit banget tek gitu. Nah, jadi benar di sana itu pemanjangan atau pengurangan garis aja sih sebenarnya.
Nah, tapi dari sana algoritmanya pasti ngaruh ke frekuensi karena kan itu ditentukan sama line ya. Sinus itu ditentukan sama berubah pergeseran line, jumlah line ya dalam 360 derajat atau 360 putaran. Nah, kalau misal panjangnya itu dipengaruhi ini dikali 0, ya dia bakal jadi sempit pendek gitu karena dia garisnya kecil pendek-pendek kecil-kecil. Kecuali kalau misal ini dikaliin 1, lebih gitu. Atau lebih dari 1 dikaliin lebih dari 1 ya dia makin melebar. Gitu. Itu ya. Nah, terus jangan lupa ini jangan ketinggalan ini draw line. Kalau kalian gambar ini ya gak bakal muncul ininya doang di set, gak digambar gitu. Ini draw line pakai G2D ya. Sebenarnya GD juga bisa. Cuman aku nggak tahu ini scene itu harus pakai G2D atau apa gitu. Cuma kalau line itu sebenarnya bisa. Draw line itu bisa pakai G2D gitu. Tapi ini kan bukan draw line nih, draw. Nah, draw dengan ini ada itu yang namanya apa ya? Kayak di digital tuh apa sih? Bukan array. Vektor. Nah, jadi dari vektor line ini kan dibikin tuh. Nanti kan nge-counter ya tuh nambah-nambah terus. Nah, dia draw gitu. Mirip kayak sinyal discrete, mirip kayak sinyal discrete, cuman ini kayak per pixel gitu. Guys. Jadi kan sinyal discrete juga 1 titik. Cuman ini dibikin garis gitu. Set gitu. Makanya dia membutuhkan vektor ini. Jadi dia geser berapa sama dia panjangnya berapa tuh diatur sama fungsi ini nih. Gitu ya. Udah beres. Ini buat buat nambahin ini mah ya tinggal atur-atur lah ya. Ngerti kan ya? Ini di sini titik berapa? Nah, berarti di sini nolnya ini mulai berapa? Berarti pakai loop. Di sini berarti awalnya negatif 5. Loop ke atas atau boleh dari atas ke bawah. Atau mau 2 1 1, ini ke sini boleh. Ini tinggal gak perlu pakai loop juga bisa sih ini karena ini mah cuma 4 doang ya, tinggal taruh drawstring, namanya drawstring. Jadi kalau misalnya mau nambah ini pakai drawstring. Kemarin udah kan ya di ujian di uprak, nah itu pakai itu sama. Terus yang penting ini sih ininya nih fungsi yang buat dihafal nih banyak banget ini fungsi sinusnya. Nah kalaupun kosinus ini gampang ya, ini semua yang labelnya sin ganti sama kosinus aja. Jadi kalau misalnya med sin jadi med cos. Nah di sini kan sama ini ya. Ya makanya di sini kenapa dibikin ada sinus dan kosinus ya jaga-jaga aja kalau misal mau pakai kosinus tinggal manggil ini gitu, nggak usah bikin lagi. Tuh ya, ini nah BTW ini sinus ya. Tapi nggak tahu sih nanti keluarnya apa. Ini tinggal ganti aja nanti. Udah. Tapi biar pasti si satu periode berapa kotaknya udah dapat belum? Yang mana? Yang tadi jadi pengalih itu. Kayak itu. Oke, gini nih. Kita misal satu dulu ya. Analisis nih, analisis. Satu ya. Ini setengah gak sih ini? Kok 1/2 ya? Coba dulu deh. Jadi kita harus tahu dulu itu satunya itu kayak gimana. Tar, coba ini jangan dibagi 2 deh, ini 1 kali 1. Ada. Nah ini normalnya. Jadi kalau misalnya nggak dikaliin apa-apa dia defaultnya kayak gini. Berarti satu periode kayak gimana? Bisa ada yang itu nggak? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Apa 16? Gak tahu. Ada yang tahu nggak? Ini kenapa 16? Ini jadi kalau misal pengalinya 1 berarti A-nya itu nggak dirubah-rubah ya. Ini kenapa defaultnya 16? 15,5 Kak. 15,5. Coba 15,5. Ya 15. Jadi itu 15,5 kan dikali 25 pixel sama dengan 360 periode yang di atas. 15,5 dikali berapa? 25 pixel. Hah? Iya kan. Oh ya gini. Kan ini jadi gini.
Ini kan per pixelnya 25 ya, maksudnya gitu kan? Kan per pixelnya 25. Berarti nanti 25 dikali 15,5 ini. Terus dibagi ini gitu, dibagi 360. Gimana? Mana itu nggak 360 Lim? Tadi gimana tadi? Ya pokoknya mah gitulah. Gimana Kan dulu? itu Biar ada jelas. itunya. Itu mulainya enggak dari 25, ada apa sih pergeseran satu. Meureun. Iya. Coba Ya, hitung aja ada ini berapa oke kotak. gini deh. Oh, gini aku ngerti. Ini kan 50. Oh, mulainya. Tapi kalau mulainya ini jadi error, Bentar ya. Tinggal dikurang Kak, 15. kurang aja 25. Ada 15 kotak. Ya meureun itu. 15,5. 15. 360 dibagi 25 aja Kak, jadi dapat 14,4. Nah, gitu. Itu baru 360 bagi 25. Oh iya kan per ininya 25 ya. Nah, berarti ada. Ah, 14,4 berarti. Berarti ini apa? Nah, ini 14,4 gitu ya. Ini 14,4 kotak gitu. Ya, jadi nah ini caranya kalau mau berapa kotak kayak gini. Jadi kalau misal mau mau berapa nih? Mau satu gelombang itu 25 misalnya 360. Ini dikali berapa 25 ya? 360 dibagi 25 dibagi 50. Misal kalau pixel 50. Nah, nanti kalau misal pixel per 50 dia akan ada 7,2 kotak satu periodenya gitu. Jadi tergantung apa ya itu namanya gridnya gitu kalian berapa. Sekali lagi biar langsung ke nomor terakhir. Ini gampang nih, rekursif non rekursif yang di lab kemarin. Aman ya? Ini program gak usah di inilah ya, ada itu di lab kemarin sebenarnya. Yang tadi mau ya, Rak? Tuh boleh lah ya ini. Ini dulu we kirim. Kirim aja lah. Iya, kirim aja semuanya. Dah, lanjut. Terakhir. Yuk, rekursif. Lab berapa? Cari dong. Lab berapa, Vin? Lab 5. Lab 5 nomor 9 kalau nggak salah, 8 kalau nggak salah. 8 asalnya mah. Oke, thank you. 4 atau 5 ya? Lab 4. 4 Oh, nomor lab 8 tadi. Bukan. Oh, berarti 5. Bentar. Nah, bukan. Ya, di sini kayaknya. Nah. Ya. Ini kalau misal non rekursif ya. Berarti satunya lagi ada nih, berarti di sini. Nah, ini rekursif kan nih? Jelasin dua-duanya aja. Oke, gini. Konsep dasarnya gini. Kalau misal rekursif itu dia kan pakai pengulangan, cuman dia memanggil dirinya sendiri gitu. Jadi gini. Konsep rekursif ini karena emang ada di semester berapa nih? 3 informatika ya. Jadi rekursif itu dia adalah loop juga sama loop. Cuman si loop ini tuh menggunakan pemanggilan fungsi atau pemanggilan prosedur. Jadi dia dengan mengcall ya dirinya sendiri. Ya kan ya? Call itself. Nah, ini rekursif. Ini rek. Nah, sedangkan kalau misal yang non rekursif yaitu pakai counter increment. Ya, ini non rekursif. Non rek.
Ya ini tuh yang kalian tahu yang for ya. For bla 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 bla. Nah, kalau ini dia dalam satu metode itu misal kita mempunyai metode yang namanya hitung atau ya hitung aja. Hitung dengan tipenya bebas ya. Ini misal kita float dengan cacah. Float hitung. Ini kalau misal dibutuhkan parameter, tambahin parameter, kurung buka kurung tutup. Nah, dia itu memanggil dirinya sendiri. Ini nih, hitung. Nah, gitu. Nah, udah gini aja dulu. Nah, ini konsep gini. Jadi, apa yang akan terjadi? Kan dia, kalau misal di main program, main. Ini anggap aja main ya. Main, buka, tutup. Kita panggil hitung. Coba apa yang akan terjadi? Jadi dia nge-call hitung. Nah, dalam hitung, dia manggil hitung lagi. Hitungnya ini. Hitung manggil lagi. Nah, ngeloop gitu kan ya. Dia terus loop ke sini. Nah, loop terus. Nah, ini kalau bahaya ini kalau misal gak dikasih apa ya? Gak dikasih counter. Tapi counternya bukan counter increment. Ya, maksudnya bukan parameter loop asli. Tapi kalau misal dia nggak ada pembatas, ini bakal jadi infinite loop. Jadi nanti laptopnya bakal ya gitulah. Kalau kelamaan itu bakal blue screen, itu memorinya penuh nanti tuh. Itu semua register di prosesornya penuh. Nah, jadi hati-hati nih. Kalau misal lagi ngoding itu, oh ada infinite loop, langsung close. Daripada nanti nge-lag. Daripada harus restart gitu. Langsung close. Nah, ini ada infinite loop nanti kalau di sini. Nah, sedangkan kita ini juga sama. Kalau misal for juga nih. Kalau misal di setnya itu selama i kurang dari 4 ya. Selama i kurang dari 4 misalnya. Tapi i-nya min gitu. Ya terus berkurang gitu, kan gak bakal mencapai 4 gitu. Ya dia bakal infinite gitu. Nah, ini sama halnya kayak gini. Itu konsepnya. Nah, karena di sini itu ada pengurangan tuh. Dikurang tuh ya kan ya. Z min 1. Nah, ketika misal Z min 1 atau Z kurang dari sama 2 kan sama aja Z itu ketika Z itu 1 ya. Ini bakal dikurang terus sampai dengan Z ini sama dengan 1. Nah, kalau pas Z-nya sama dengan 1 nih, dia kan bakal ngeloop terus nih. Loop, Z dikurangin, loop, Z dikurangin, loop lagi. Ketika misal sudah mencapai 1, kena if tuh. Dihadang. Nah, if-nya kan udah kurang dari 2 ya. Nah, maka di return 1. Kayak gitu. Selesai. Jadi ini kalau misal nggak pakai ini jadi infinite loop. Ya. Nah, karena kita mempunyai pengkondisian, nah jadilah ini loop normal gitu. Nah, makanya dinamain non rekursif. Jadi loop tapi dia tanpa loop. Jadi memanggil dirinya sendiri terus-terusan sampai dengan nilai yang ditentukan. Nilainya itu dari parameter yang dibutuhkan ini. Nah, kalau yang awal itu kalian oke udah tahu lah ya, ini konsep rekursif dan non rekursif. Nah, loop yang non rekursif udah gak usah dijelasin lah ya. Ini udah ya for biasa gitu. Nah, yang masalahnya yang ini kan non rekursif nih. Jadi ini tuh kan kalau misal loopnya gak ada pembatas, dia kan bakal infinite. Nah, kita coba lihat dulu. Ini kan buat yang faktorial ya. Oh ya, ini faktorial ya. Ada yang, bentar, aku ada yang buat pengali itu. Di lab berapa ya? Ada itu yang pangkat 10. Lab berapa sih lupa. 7B, 46, 45 gitu. 46 bukan. 5. Ini bukan. Ah, langsung aja di sini ya, langsung coding. Jadi gini, aku bikin baru deh biar ini gak ketipa lebar. Ini namanya rekursif pangkat ya. Itu di soal pangkat kan, pangkat.
gitu ya. Nah, awalnya berarti kalau misal pangkat nih, ini kan kita, atau gak mau jelasin dulu deh ini yang faktorial biar paham ini penggunaan ininya kayak gimana. Ini kan kita masukin nilai n. Nah, nilai n itu kan n faktorial kan ya. Nah, n faktorial itu kan nggak boleh lebih dari 10 dan nggak boleh kurang dari 1 atau kurang dari 0. Makanya ini dikasih if. Gampang lah ya. Nah, terus kita inputkan ke variabel x, hitung n ya. Nah, di sini itu kita masukkan parameter n yang udah diinputkan di sini. Jadi ketika misal mau 4 faktorial. 4 faktorial, oke, berarti n-nya faktorial. Nah, berarti n sama dengan 4 ya. Nah, ini ditransfer ke sini. Nah, masuklah ke z. Jadi z ini diisi dengan n. Misal kita masukin n-nya 4 faktorial. Ya. Nah, di sini apakah z itu kurang dari 2? Enggak ya. Nah, maka masuk ke x. Enggak dong, masuk ke x. Dia bakal nge-return ya, nge-return nilai z dikali z-nya itu berapa? 4 kan? 4. Z itu kan sama dengan 4. Nah, maka di sini adalah yang terjadi itu 4 ya, dikali hitung Z. Nah, Z-nya itu dikurang 1 tapi. Nah, berarti Z-nya sekarang itu sama dengan berapa? 3 kan ya? Nah, berarti masuk sini apakah Z itu kurang dari 2? Enggak. Ya. Enggak kan ya? Makanya di sini di return 3 berarti ya. 3. Nah, gitu. Terus nanti dikali 2. Sehingga nanti kalau misal udah dikali 1, yaitu ini dikali 1 berarti ya. Ini dikali 1. Dah. Jadilah ini faktorial. F4 ya gitu, faktorial 4. Beginilah. Ini sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nih, oke, di sini dulu. Ada yang belum ngerti gak ini? Ini kalau misal gak paham ini kenapa bisa looping, itu berarti konsep rekursifnya masih belum paham lah gitu. Ada yang masih bingung nggak ini? Kenapa ini bisa 4 kali 3 kali 2 kali 1? Nah, ini kuncinya ada di line ini nih. Jadi dia itu nge-return Z. Bisa tuh nge-return Z dikaliin dengan hitung lagi, tapi Z-nya itu dikurang 1. Oh, maka itu dikali dengan Z min 1 dong. Ya, berarti ini rumusnya tuh kayak gini. Loop Z dikali Z min 1 sebanyak ya n kali gitu kan ya. Ini kok jadi kayak mikro aja. Ya pokoknya gitu. Jadi dia bakal ngeloop Z dikali Z min 1 kan ini ya. Karena ini manggil hitung, ya ujung-ujungnya ke sini juga gitu. Ya. Dihitung lagi. Tapi Z-nya dikurang 1. Tuh. Return lagi ini sampai nanti dia Z-nya sama dengan 1 baru ini dikaliin dengan 1, returnnya 1 gitu. Makanya nanti di sini tuh habis baterai bentar. Mouse-nya. Bujet bang. Nah jadi kayak gitu. Jadi return 4. Nah, return 3, return 2, return 1 karena dia terus-terusan Z min 1 ya, sebanyak n kali. Ngerti ya? Nah, kira-kira dari sini kalian bisa bikin ini enggak? Bikin pangkat 10. Kayak gimana tuh pangkat 10? Mana soalnya? Betul apa kursif menghitung nilai n pangkat 10, nilai f 0 sampai 9. Berarti ini udah pas ya. Dari 0 sampai 9 nih udah di set ya. Udah dong. Jadi tinggal ini doang sih, tinggal konfigurasi ini. Nah, berarti kita butuh di sini n pangkat 10. Berarti mana ini? Tidak n pangkat 10. Nah, ini kita inputkan n-nya ya. Nah, bisa kita inputkan 4. Nah, kita inputkan berapa? 4. Berarti ini kan harus diulang-ulang ya, harus dikali 4 sebanyak
10 kali gitu. 10 kali. Ya. Kan tugas kita gitu ya. Ini tergantung nilai N yang diinputkan ini. Gitu. Nah, makanya di sini kira-kira gimana? Jadi ketika misal counternya itu berarti kan 10 ya. Ini sebenarnya pakai counter 10. Berarti di sini ini udah pasti N, 10. Kita tambahin lagi ya gitu. Ini kita tambahin lagi parameter INT C atau counter. Nah, berarti nilai 10 ini nilai 10 ini masuk ke variabel parameter C. Ya, di fungsi hitung ini. Nah, apa yang terjadi? Jadi ketika misal ini itu kurang Z itu kurang dari 2, kan 10 kali ya. Ini berarti return nilai Z-nya. Itu kan. Nah, Z itu dihitung ini butuh parameter, ini tetap 10. Ininya tetap 10. Ini C berarti ya. Oke, ini C. C ini berarti C-1. 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 Ini tetap Z. Sorry. Ini tetap Z. Ini C-1. Kayak gitu. Nah, kira-kira nih dari algoritma ini apa yang akan terjadi? Jadi ketika misal kita memasukkan nilai, misal aku mau 4 tadi ya, N-nya 4. N-nya 4 dengan pangkatnya itu 10. N berarti N, pangkatnya 10. Ya. Masuk sini, Z itu sama dengan 4, berarti kita punya Z 4 dan N atau C sama dengan 10. Dicek tuh. C apakah kurang dari 2? Oh, tidak. Ya, dia masih 10. Benar gak? Nah, maka dia bakal nge-return nilai Z. Z dikali ya. Hitung Z. Z-nya masih tetap gak dikurang kan? Berarti masih 4. Nah, C-nya yang dikurang. Sekarang C-nya jadi 9 kan ya? C sama dengan 9. Ya, dikali C sama 9. Terus kita masuk sini. If C-nya kan masih lebih dari 2 ya, masih 9. Maka dia ke else lagi dong. Nah, nge-return nilai Z lagi. Z dikali Z lagi kan? Dikali Z. Terus dikali Z sampai 10 kali. Sampai C-nya ketika C-nya sama dengan 1. Nah, dia bakal ngekaliin dengan Z itu sendiri. Z itu kan masih 4. Berarti dikali Z lagi. Gitu. 10 kali udah. Nih. Ini 10 kali. 1, 2, 3, 4. Ya 10 kali lah. 10 kali. Udah beres. Coba ya. Ntar. Ini kita coba. Ini ya gak mungkin kan bisa aja salah gitu. Cross check dulu ulang. N-nya 4. 4 pangkat 10 ini bukan 4 pangkat ini mana misalnya 4 pangkat 10 sama ya, sama kan ya, 104 8576. Nah jadi gitu. Ini nih, ini kuncinya di sini. Jadi algoritmanya emang harus jalan sih. Jadi kayak yang ngekonternya berarti kan 10 kali. Berarti 10 kali pengulangan tuh. Nah, kita masukin 10 kali. Nanti yang 10 kali ini masukin ke C-nya. C-nya nih kurang sampai dengan C sama dengan 1. Return Z kita. Kalau belum sama dengan 1 ya terus-terusan dikali 4. Karena ini return 4. Hitung 4, kan hitung ini parameternya masih 4. Tapi C-nya doang ya kan yang dikurang. Ya tetap ke sini dikali 4. Terus bakal terus dikali 4. Sampai akhirnya dia untuk memberhentikan loop itu dikasih if. Ketika misal itu kurang dari 2, oh udah. Ini berarti return Z terakhir gitu. Berarti kali 4 terakhir. Berarti pangkat 10-nya. Pas di pangkat 9 masuk nih. C-nya kan sama dengan 1.
Oh, berarti pangkat 10. Berarti tinggal di return lagi Z-nya, dikali 10 lagi. Kayak gitu. Gimana? Pusing nggak? Atau kecepatan? Udah, ini nomor 4. Ya, biar ada waktu buat belajar LMAC juga. Kita cepetin aja. Itu nomor 4 tuh. Itu rekursif. Mau nyoba yang non rekursifnya? Gak usah. Ini tinggal pakai for sih ini 10 kali, ulang-ulang 4 dikali 10 kali. Gitu doang. Berarti nanti I-nya itu sama dengan kurang dari 10 gitu kan ya. Nah, nanti Z dikali Z gitu. Boleh dikirim aja Rak, yang non rekursifnya. Non rekursif. Ini sekalian aja ya. Ini belum bikin aku juga. Coba pakai for nih, pakai for berarti ya. Berarti for, ada for di sini. For berarti INT X misal atau I lah, biar kalian bisa pakai I. Itu sebenarnya C kan ya. 10 kali kan ya. C. Ketika misal I itu kurang dari berapa tuh? Kurang dari selama itu. I itu lebih dari 2. Itu kan ya? Ya. I min kan? Gitu kan ya? Nah, jadi ini harus ada return, nanti kita return ini. Ini nanti kita masukkan hasilnya itu di variabel. Ini bisa integer kan ya? Integer Y. Kemudian nolin dulu. Nah, nanti di sini return Y. Return Y, udah gitu. Nah, jadi ini kan udah otomatis C kan 10 ya. C sama dengan 10, kita inputkan di 10. Nah, selama I-nya itu lebih dari 2, gitu ya. Selama I-nya itu lebih dari 2, maka I-nya itu bakal dikurang sampai dengan I-nya itu sama dengan 2 atau misal kurang gitu ya, 1 misal. Kayak gitu. Jadi di sini tinggal kaliin aja. Berarti Y sama dengan, nah berarti Y sama dengan ini ditambah berarti ya. Oh enggak, Y sama dengan Z dikali dengan Z lagi kan. Gitu. Nah, kayak gitu. Z dikali dengan Z, nanti ini di return. Jadi nanti tuh Y ya dikali dengan Z. Z dikali Z, misalkan 4 dikali 4. Dah. Loop lagi. Y sama dengan 4 dikali 4. Tuh. Nah, jadi ini berarti tambah gitu ya harusnya. Tambah sama dengan ya. Itu harusnya. Bentar ya, aku cek dulu. Oh, ini malah kali ya. Pangkat, oh, pakai po berarti ya. Oh, pakai non rekursifnya gini aja. Oh, bisa sih, bisa pakai dikali. Ini kan sebenarnya ada pangkat namanya po gitu. Berarti ini 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 gitu. Ini ditambahin ya. Berarti ini ya, tambah di sini matpo power itu power. Ini bilangan yang mau dipangkatkan Z. Ini yang mau dipangkatkannya berapa? 10. Ya udah, ini gini aja. Ini apa? Oh ya, ini harus double, sorry ya. Kalau nggak salah ini harus double. Ini return Y. Ini integer, ini double berarti ya. Kalau pakai ini harus double.
Double to integer. Oh, ini C dong. Undeclared method. Wow. Oh, ini harus pakai ini ya. Pakai import dulu ya. Java.util. Ini kah? Ini no. Kenapa return Y? Double to double. Oh, ininya ya. Pakai yang for biasa aja, Rap. Ini bisa pakai for sih. Sama dengan 1 gitu kan ya, sama dengan 0 saja. Itu kurang dari 10. Itu lebih dari 10, kurang dari sampai I itu lebih dari sama dengan 10 gitu ya. Selama I itu lebih dari sama dengan atau lebih dari 10, maka I plus. Maka di sini Y sama dengan Z. Ini Y sama dengan itu ditambah sama dengan Z. Oh, di sini bisa gini gak? Bisa ya, berarti dikali ya, kali sama dengan nanti return Y ini balikin aja ke integer. Tadi harus dideklarasi, cuman aku lupa lagi apa met gitu. Tuh M kecil gitu ya, nanti aku cek lagi lah. Ini biar cepat nih pakai loop biasa dulu. Return Y ini integer, dah. Nah, gitu ya. Awalnya nggak ada ternyata, nggak ada met. Ini 0 ya, sama dengan 10. Integer Z ini kan masukin ke N, Y sama dengan 0. Y. Harus diinisiasi dulu bentar. Dikali Z terus-terusan kan ya. Misal ini kenapa 0? Ketika I itu lebih dari 10, selama I itu lebih dari 10, maka I plus ya benar, udah benar. Oh, coba ini kayaknya operasinya itu sama dengan Z kali Z gitu. Tadi udah kayak gini ya. Masih 0. Rek pangkat kan ya. Bentar ya, sebentar. Troubleshooting. Kalau misal ada yang tahu errornya, boleh langsung speak up ya. Return Y. Ini di return, ini kan tiap kali Apa itu, Kak? nambah. Ini yang non rekursif. Nanti siapa tahu ada pembandingan rekursif non rekursif, itu konsepnya kayak gini. Pangkat nomor 3, nomor 4 tapi pakai non rekursif gitu. Dipakai loop. N masuk ke sini 4 ya, misal. Ini 10 ke sini. Ya udah C aja kan ya. Tuh. C ini. Nah, itu juga gimana, Ra? Kenapa bisa si N tiba-tiba masuk ke Z? Ini kan nih waktu kita belajar pemrograman tuh itu kan ini namanya apa? Instansiasi. Jadi ini tuh kayak nih. Ini hitung itu ada berapa parameter? 2 kan ya? Ada Z dengan C. Nah, dia tuh membutuhkan 2 parameter. Nah, maka ini kita kasih parameter pertamanya ini kita pakai nilai input. Parameter keduanya nilai pangkat.
Ya mau dibalik juga nggak apa-apa, ini pangkat ini input bebas. Tapi nanti di sininya berarti yang digunainnya buat pangkatnya itu Z berarti bukan C. Itu ya. Oke. Nah, Good, itu. good. Lanjut. Ya, Y sama dengan 0, integer 0. Ini I-nya sama dengan 0. Udah I 0, Y itu sama dengan Z dikali Z. Harusnya gini ditambah kan ya. Z dikali Z. Tapi ini Z-nya kok tidak masuk. Tadi kok 0 ya. Tuh. 0. N tambah X. X ini kan hasil perhitungan dari ini. Return yang di return Y-nya dong. Ya. Yang di return Y-nya statik hitung. Itu kata Yerija, coba Y sama dengan 1 rak. Ininya gitu. Tar. Tapi tar ya. Enggak, jadi ini tuh kedetek 0 gitu si Z-nya. Jadi 0 dikali 0 ya 0. Ini udah inputin. Atau gini. Ini berarti Z kali sama dengan Z. Gitu ya. Tetap 1. Oh, ini di returnnya Z, sorry. Bisa nggak return ini sendiri? 5. Kenapa 5? 5 sama dengan 5. Oh, atau lagi nih. Ini Z. Ini Y. Ini sama dengan Z dikali sama dengan X gak ada ya, X dikali Z. X dikali Z. Nah, ini kita bikin baru. X dengan 0. Ini 0 sama. Jadi dia itu pengkalian antara X dan Z. Nah, ini kita set sebagai Z. Nah, maka di sini nanti X-nya itu X itu sama dengan Z kali Z kan ya. X itu sama dengan Z kali Z. Itu sama dengan Z dikali Z. Dah. Ini Z dikali Z. Ini sama aja ya. Ini sebenarnya buat pengalihan variabel doang sih. Udah ini Y. Nah, nanti di sini X ini harus menyimpan nilai yang sama dengan tambah sama dengan, udah benar ya. 10. Iya lupa. 2. Tuh 2 juga harusnya 4 ya. 5. Itu kata Yerija lagi rak, Y sama dengan Y kali Z. Ya sama dengan Y Nggak kali tahu. Z. Nggak tahu yang itu, nggak tahu Oh yang iya, sorry, aduh algoritma, aduh ngantuk. Y sama dengan, jadi gini, iya sama dengan kali Z tuh gini kan tadi. Ini kan sama Y sama dengan Y dikali Z itu. Atau mau dimanualin coba ya, bisa ini. Itu ya. Ini nggak usah pakai. Itu sama aja sebenarnya, tapi dipersingkat aja. Kali tambah gitu. Tuh, sama. Nih, algoritmanya udah bener loh. Kak, tahu aku ya. coba counter ininya Kak, yang I-nya kurang dari sama dengan 10 bisa nggak Kak? Ini. Ya, yang itunya karena kan batas counternya. Oh iya, sorry, ini kan lebih ya. Nah, Ya. iya benar. Ya, ini 10. sih. Bukan sama dengan 10 tapi kurang dari, karena ini kan mulai dari 0 nih. Nah.
Tapi kalau misal Y-nya 1, nah baru itu pakai sama dengan. Masih kurang dari C plus. Sama Yang aja. Y bawahnya cek coba kali sama dengan operatornya kak. Operator apa? Ya operator itu jadi kali sama dengan Z langsung. Bisa nggak? Ya tadi yang kataku gini kan? Ya yang kayak gitu coba Iya, tadi udah. Itu sebenarnya versi apa ya? Versi pendeknya gitu dari itu. Ini kayaknya ada anomali nih kalau what the fuck. Kalau si Iya. C-nya manual jenis 10 bisa gak? Tuh, kalian coba itu tuh. Divisi masing-masing anjir. Taruh. Jiwaku terdistrak tuh. Si C-nya manual jadi 10. Coba nih dulu ya. Nih. Ini dia nggak ngelup anjir. Cuma satu doang. Tuh. Tidak mengelup. Kenapa? I sama Rano. Ini bukan kurang dari itu. Tar kurang dari ya. I kan 0. Apakah I kurang dari 10? Ya. Ini di plus ya. Sampai di selama dia kurang dari. Ya. Dia sama dengan 0. Nah, udah. Ini kalau pakai ya. Nah, ini sip C. Sip C gimana nih sip? F7 ya. Kan itu harus pakai titik ini. Nah, ini nih. Ini tuh 8B itu. Oh, ini 8. Masih nih. Nah, ini ya 8 ini. Harus double. Letternya harus double. Sininya harus double ya. Itu doang harus kayaknya. Nah gitu. Nah biar nanti poinnya dia nggak error gitu. Reachable statement nanti ini yang di returnnya itu ini return langsung di return gitu matpau. Ini nggak usah ini kan udah return ya, jadi dia kenapa nggak bisa karena dia ada multiple return sedangkan ini bukan objek. Kalau objek bisa double return karena ini cuma satu objek metode satu return. Ya, ini cukup satu saja. Ini sama 10. Dah. Ini bisa ke inian ya. Nanti itu algoritmanya udah benar sih, aku udah tahu ya, mungkin meleng malam. Nah, benar ya? Coba yang 4 tadi benar nggak? Ini cara tercepat non rekursif. Nah, itu sama ya. Ini yang non rekursif. Nah, tolong ini koreksi ya, langsung kirim di grup ini algoritma yang salahnya di mana nih. Oke. Ini loop doang. Ntar aku sambil ini. Yang matpau juga kirimin dong. Iya, itu matpau. Itu di atasnya yang di komen itu yang tadi yang pakai loop. Itu ya guys ya, itu udah nomor 4 yang sekalian tuh rekursif dan non rekursif. Dah. Cukup. Cukup ya. Ini kok 90, cuma 90 ya, 90, 30. 10%-nya mana? Bismillah. Oh, ini. Anjir 10% coba, what the fuck. Kecil banget. Ada lagi gak? Oh ya, udah malam anjir. Soal praktikum tenang aja gak bakal keluar. Cuma ada ya buku di coding di kertas anjir. Yang penting konsep dasar sorting jangan lupa. Itu memang konsep doang, konsep sorting beda bubble sama selection doang ya. Kalau bubble dia pakai boolean true false. Kalau selection dia ya kayak gitu, kayak kemarin Patri gitu kan ya, 1-1 loop. Jadi loopnya itu ada double I sama J.
Udah ya. Oke, thank you Rak. Oke. Maaf ini aku expect-nya cuma sejam loh. Berapa jam? Ya gitulah intinya ya. Tadi kelamaan di grafik. Kalau ada yang belum jelas di grup aja langsung. Ya. Ya maaf gak bisa apa ya jelasin soalnya buru-buru juga ini lama ya. Oke, sama. Return YK sama Y1. Kalau 0 ya 0 sama si Y-nya kalau 1. Iya, tadi return Y sama. Ya itu nanti kulik sendiri lah ya. Udah 5%. Sudah. Ya, makasih ya. Duluan ya. Thank you Rak. Yo. Bye. Yo, thank you guys. Lancar. Gak lanjut amat.